I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi engkau. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Ya, eh, renungan malam hari ini tentang Maria. Jadi eh, di dalam buku yang saya baca itu Bunda Teresa mengagumi Maria. Saya melihat ada 4 hal yang bisa kita teladan bersama dari Maria. Ada 4 hal. Hal pertama adalah Maria itu seorang yang tanggap akan penderitaan orang lain. Jadi ketika dia mengandung, setelah diberitahu mengandung, dan dia juga diberitahu bahwa Elizabeth juga sedang mengandung. Tanpa diundang Elizabeth, dia langsung bergegas menuju rumah Elizabeth. Nah, pertanyaan bagi kita adalah gini. Kita seringkali itu menunda untuk berbuat baik. Tahu berbuat baik itu benar. Tahu bahwa berbuat baik itu merupakan perwujudan dari iman. Tetapi kita seringkali menunda. Ya nanti. Misalnya mengunjungi orang, ada orang sakit kita tahu, ada orang sakit. Tapi kita tunda-tunda sampai akhirnya orang itu meninggal dan kita belum sempat berkunjung. Jadi memang kita seringkali punya niat baik. Tetapi yaitu masalahnya kita menunda untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua ini adalah bahwa kita punya banyak rencana. Ada berbagai macam rencana-rencana dalam hidup kita. Besok saya malam mau berdoa dan sebagainya. Tetapi sulit untuk mewujudkannya. Jadi hanya sekedar berhenti di suatu rencana baik. Misalnya bulan Maria ini kita berjanji pada diri, ya nanti saya akan berdoa rosario setiap hari. Tetapi karena ada banyak kesibukan, ada banyak godaan, akhirnya kita tidak mengaktualisasikan. Banyak orang Katolik itu misalnya gini ya, dalam suatu pengakuan dosa, banyak orang Katolik itu mau mau Paskah ya, ngakunya saya lupa untuk berpuasa. Saya pikir kok berpuasa aja kok lupa ya. Padahal sudah ditetapkan itu masa Prapaskah, masa puasa, tapi lupa. Alasannya lupa. Ya tahu sebetulnya ini masa Prapaskah tahu karena eh, ya kan ada berbagai macam kegiatan di lingkungan. Tetapi susah untuk mengaktualisasikan dan itu eh, punya berbagai macam alasan untuk pemaafan diri. Kita bisa belajar dari Maria bahwa Maria itu tidak menunda untuk pergi ke rumah Elizabeth, maka dia dikatakan langsung bergegas. Jadi tidak menunda-nunda dan dia langsung mewujudkan rencana perbuatan baik bahwa dia akan mengunjungi Elizabeth yang sudah tua dan sedang mengandung. Dia tidak mencari alasan macam-macam. Saya kan juga sedang hamil, apalagi saya sedang hamil muda. Dia tidak cari alasan, dia langsung. Nah, ini tantangan kita bahwa kita seringkali kurang tanggap akan penderitaan orang lain. Yang kedua, misalnya Maria itu melaporkan pada Yesus bahwa dalam pesta Kana bahwa orang kehabisan anggur. Sebetulnya yang bertanggung jawab itu adalah tuan pesta. Artinya tuan pesta itu bukan pemilik pesta, tetapi orang yang mengatur pesta itu. Seharusnya yang
yang melaporkan, yang tahu bahwa anggur habis itu Tuhan pesta, tapi Tuhan pestanya juga tahu. Maria langsung datang pada Yesus dan meminta. Kita semua sudah tahu ceritanya. Ini adalah sikap tanggap Maria. Masalahnya kalau kita refleksikan dalam hidup kita seringkali kurang peduli akan kekurangan orang lain. Jadi kita tahu ada orang lain kekurangan, tapi sudahlah itu bukan urusan saya. Itu urusannya si A, urusan si B, bahkan sampai urusan pemerintah gitu. Dan ya sudah kita berhenti di situ. Atau ya kita berhentinya dengan rasa kasihan. Kasihan ya orang itu sudah tua, miskin, menjadi gelandangan. Tapi ya sudah berhenti di rasa kasihan, simpati, belum sampai kepada empati. Bahkan lebih jahat lagi, mungkin kita membicarakan, tidak memberi apa kasih pelayanan, tapi kita puas dengan membicarakan kelemahan orang. Misalnya banyak terjadi ya bahwa ada keluarga-keluarga yang pecah, yang berantakan lah boleh katakan. Bukankah itu juga harus menjadi kepedulian kita? Bukankah kita juga harusnya datang dan mendampingi keluarga-keluarga yang pecah itu? Tapi kan kita seringkali hanya mengatakan, itu bukan urusan saya nggak berani masuk, dan tak dan kita hanya puas membicarakan, keluarganya si itu berantakan loh, kemarin bertengkar dan sebagainya. Maria tidak menunjukkan itu. Maria tanggap dan berbuat. Minimal dia memohon kepada Yesus bahwa anggur ini habis. Dia memohonkan. Maka di dalam seandainya kita tidak mampu melakukan sesuatu, berbuat untuk membantu orang-orang, minimal kita berdoa lah. Berdoa kepada Yesus supaya Yesus sendiri yang mengutus orang-orang lain. Misalnya renungan yang saya bagikan hari ini kepada beberapa kerabat ya, bahwa kita itu dipilih oleh Yesus untuk pergi. Kita dipilih oleh Yesus, kan sebenarnya bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah memilih kamu, dan hendaklah kamu pergi untuk berbuah. Jadi kita dipilih oleh Yesus dengan tujuan supaya kita pergi menjadi kepanjangan tangan Yesus pada dunia saat ini. Jadi bukan hanya, saya anak Allah, saya masuk surga. Bukan itu. Pemilihan Yesus adalah supaya kita menjadi kepanjangan tangannya. Bukan bangga-bangga atau puas bahwa saya nanti masuk surga, matinya enak dan sebagainya. Atau ya, saya cukup ikut misa, cukup untuk berdoa. Bukan. Yesus tidak mengendaki itu. Pergilah supaya kamu berbuah. Artinya ya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Buah itu kan sesuatu yang dinikmati oleh orang lain, bukan bukan oleh pohonnya. Maka kita juga tantangan kita adalah berani apa tidak kita tanggap pada penderitaan orang, kemudian melakukan supaya orang itu merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Nah, sebagai contoh gini ya. eh Sebetulnya bulan lalu saya itu membaptis seseorang yang sedang dipenjara. Jadi ada seorang di penjara, di setiap Jumat kan, Jumat pertama saya eh, ke penjara. Di sini ada penjara kelas 1, Lapas Porong. Nah, dia mau membaptis. Saya mau membaptis, tapi karena saya sedang di Kalimantan, maka bulan depan baru saya baptis. Nah, mengapa dia ingin dibaptis? Bukan sekedar dia ingin jadi Katolik atau eh, dia mendapat penampakan atau mendapat penglihatan atau semacam gitulah.
Bukan, tetapi dia melihat kasih yang diwartakan oleh gereja Katolik. Maka dia ingin jadi Katolik, minta dibaptis. Ya bagi saya kalau aturannya kan harus katekumen selama 52 kali. Lah, bagi saya ini merepotkan juga karena dia eh, berarti saya harus setiap minggu datang ke penjara, padahal kan datang ke penjara dibatasi. Jadi ya hanya dikasih waktu Jumat pertama aja. Jadi ya sudah, bulan depan saya baptis gitu aja lah. Tetapi setiap hari dia kan memberi nomor WA. Di penjara juga bisa pakai handphone sih. Maka mereka senang bersembunyi di di kapel karena kapel itu ada AC-nya dan mereka lepas dari pengawasan sipir sehingga mereka bisa bermain handphone. Handphone pun disimpan di kapel. Setiap hari saya beri renungan untuk meneguhkan dia tentang panggilan hidupnya. Jadi orang tertarik menjadi Katolik pada umumnya karena dia melihat kebaikan kasih Tuhan yang apa yang em, dia terima bukan dari Tuhan sendiri tetapi dari kita lah. Maka tantangan kita ya kalau kita melihat wah orang penjara ngapain sih dibaptis segala macam nggak ada gunanya toh, tapi ya sudahlah, itulah panggilan kita. Bukankah kita disuruh mencari orang-orang yang terbuang? Nah, tadi poin pertama bahwa Maria itu tanggap akan penderitaan orang lain. Poin yang kedua, Maria itu berserah, berserah penuh pada kehendak Allah. Misalnya gini, kita mengatakan bahwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat bahwa dia akan mengandung. Sebetulnya itu kabar gembira atau kabar duka? Bagi kita itu kabar gembira karena Maria akan mengandung Yesus. Tapi bagi Maria sendiri, apakah itu kabar gembira? Ya tidak, karena eh, orang yang hamil tanpa suami itu harus dilempari batu sampai mati. Maka di Yohanes pun, Yohanes bab 8 ayat 5, para orang-orang Yahudi itu mengatakan ketika Yesus dihadapkan kepada perempuan yang tertangkap berbuat zina, orang-orang Yahudi mendasarkan ini. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ini bukan tanpa dasar, karena di dalam imamat sudah tertulis pas bila imamat 20 ayat 10, saya bacakan ayatnya gini. Bila lelaki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri samanya manusia, maksudnya orang-orang Yahudi, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina itu. Jadi Maria menerima kabar gembira yang kita katakan kabar gembira. Bagi Maria apakah itu kabar gembira? Resiko dia harus dihukum mati. Apalagi kalau Yosef memberitahu kepada tua-tua agama atau orang-orang ahli imam-imam kepala atau orang-orang Farisi, ya Maria harus dihukum mati seperti perempuan yang tertangkap berbuat zina itu diadili rame-rame di depan orang, dilempari batu sampai mati. Tetapi Maria menerima, dia berserah kepada Tuhan. Ya sudahlah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dia menerima, dia nggak menolak, dia nggak, wah Tuhan gimana, saya kan belum, maka pertanyaan pertama, saya kan belum nikah. Susah nanti itu resiko mati. Tapi ya sudahlah ketika Tuhan malaikat menjelaskan macam-macam ya Maria akhirnya mengatakan ya sudahlah. Aku ini hamba Tuhan. Nah, kita pun apakah sudah punya semangat berserah, pasrah kepada Tuhan?
Kepasrahan itu dimulai dari kepercayaan akan penyertaan Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Injil dikatakan pada Matius, setelah Yesus bangkit, dia mengatakan, aku akan menyertai kamu sepanjang zaman. Kita tahu, tetapi apakah kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita sehingga kita tidak perlu lagi takut? Ya, kita seringkali nggak yakin. Kita hanya bangga-bangga pada Maria yang berserah, tetapi kita sendiri nggak berani. Kita takut. Banyak sekali yang membuat kita takut. Di dalam pelayanan-pelayanan pun kita seringkali takut. Eh, Dulu ketika saya pertama kali mendampingi anak jalanan, pemulung, terus apa preman dan sebagainya, mereka datang ke gereja. Romo-romo yang lain takut, umat takut, melarang saya, mengatakan nggak boleh anak-anak itu dibawa masuk ke gereja. Lah, bagi saya kenapa saya harus takut? Bukankah Tuhan menyertai saya? Bukankah Tuhan melindungi saya? Nah, kita seringkali takut untuk melakukan pelayanan terutama kepada orang-orang yang tersingkirkan. Pernah suatu hari saya eh, diberitahu seorang teman bahwa ada seorang PSK terkena HIV dan dia hamil. Ketahuan dia kena HIV karena pas dia hamil dia periksa ke puskesmas baru tahu bahwa dia kena HIV. Kemudian dia melahirkan. Saya bantu untuk, bukan saya yang membantu, bukan. Saya bantu dengan biaya untuk melahirkan. Dia melahirkan dengan dukun karena rumah sakit. Dia nggak mau ke rumah sakit, nanti akan dikarantina di rumah sakit. Maka dia melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, ya saya mengunjungi toh. Saya mengunjungi. Saya pikir saya dengan seorang dokter untuk meriksa dia bagaimana setelah kelahiran. Terus dia memberi saya dan dokter itu teman saya seorang dokter memberi eh, teh teh manis gitu di gelas gitu ya. Gelasnya memang permukaannya tuh nggak rata, agak cuil-cuil sedikit gitu loh. Dokternya langsung bilang gini, wah Romo kelihatannya haus. Wes sudah punya saya biar diminum Romo aja. Ya saya minum, dua-duanya 2 gelas saya minum. Terus dokternya bilang gini, Romo gimana nanti kalau ketularan HIV? Bagi saya ya sudah, ketularan ya sudah. Tuhan tahu kok saya ketularan gara-gara saya menolong orang. Nah, bukan sok yakin, bukan sok apa nekat, apa sembrono. Bagi saya enggak. Bagi saya minum suguhan dia adalah saya menghormati dia. Dokter itu bilang, lah kalau nanti air susunya jatuh ke ke gelas gimana? Kan virusnya masuk. Aduh, mikirnya kok aduh bagi mikirnya terlalu jauh ya sudahlah ya sudah. Saya pikir kalau memang saya mati gara-gara mengunjungi orang bagi saya ya nggak apa-apa. Nah, karena tapi saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi setiap orang yang berbuat baik. Nah, Maria berserah karena dia juga percaya bahwa Tuhan akan melindungi. Maka dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadi Tuhan sebagai Tuhan akan melindungi dia. Maka dia berani saja menerima eh, warta dari malaikat itu. Kita mengatakan warta gembira lah. Dia berani saja. Yang kedua, kepercayaan bahwa apa yang dilakukan adalah kehendak Tuhan. Jadi Maria melakukan segala sesuatu itu bukan atas kehendaknya diri sendiri, keinginan diri sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, sekarang bagaimana? Apakah kita melakukan segala sesuatu itu kehendak Tuhan atau keinginan diri sendiri? Pertanyaannya, bagaimana kita tahu? Ya, melalui firman dan doa. Maka
tidak cukup kita itu berbuat, tetapi melupakan firman dan doa. Beberapa waktu yang lalu, saya juga memberi renungan kan untuk renungan harian itu bahwa ketika saya mengatakan, yang penting Allah itu mengatakan kita harus melakukan anggur dan pokok rantingnya, pokok anggur dan rantingnya. Kita harus berbuah. Yesus mengatakan kita harus berbuah. Kita melakukan sesuatu. Nah, pertanyaannya kan, kalau itu misa, doa, itu tidak penting. Penting. Misa, doa adalah saat kita menyatu dengan pokok, menyatu dengan Yesus. Setelah itu kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Maka pertanyaan yang bagi kita, bukan saya ingin meremehkan doa, baca firman. Bukan. Doa dan membaca firman, renungan, itu penting supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, tapi setelah kita menyatu dengan Tuhan, kita mau apa? Ya kita harus berbuah. Berbuah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti kepanjangan tangan Tuhan. Zaman dulu di Injil kan, tadi kalau saya nyontohkan orang HIV, bukan saya sembrono, saya melihat gini. Zaman dulu eh, Yesus berani menyentuh orang kusta. Padahal pada zaman dulu itu orang kusta itu udah penyakit yang sangat mengerikan. Tapi Yesus masih berani menyentuh. Terus kita mungkin bisa berkata, ya dia kan anak Allah. Dia punya kuasa. Berarti kita meremehkan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukankah Tuhan mengatakan, pergilah, kamu makan minum racun, kamu nggak mati, digigit kalau jengking, kamu nggak mati. Bukankah Yesus sudah berjanji seperti itu? Apakah janji Yesus bohong? Ya tidak toh. Maka kita percaya saja pada kehendak Allah. Lah bagaimana kita bisa percaya? Satukan hidup kita dalam firman, doa, dan meditasi. Itulah di situ kita menjadi menyatu dengan Yesus sehingga kita menyadari bahwa kita ini ranting, bukan pokok. Juga bisa beberapa ahli kitab mengatakan pokok tidak menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah itu rantingnya. Berarti Yesus sudah tidak menghasilkan buah lagi. Yang menghasilkan buah itu kita. Dan Yesus mengatakan kalau kamu tidak berbuah, kamu seperti ranting yang ditebang, yang kering, ditebang dan dibuang. Maka kaitan antara firman, doa, hening, dengan karya itu satu kesatuan. Kita tidak bisa menekankan salah satu, mengabaikan yang lain. Tetapi semuanya menjadi satu kesatuan. Dengan firman, doa, membaca firman, dan berdoa, kita bisa mengetahui apa yang Allah kehendaki. Kita bisa berserah kepada Allah, karena di dalam pelayanan tidak selalu berjalan baik. Seringkali kita mengalami frustasi di dalam pelayanan. Nah, disitulah kita berdoa dan membaca firman. Apa yang dilakukan Yesus seandainya dia mengalami frustasi? Apakah Yesus tidak pernah frustasi? Ya, mungkin juga pernah sih, tapi ya nggak ditulis secara eksplisit bahwa ditulis secara jelas bahwa oh Yesus frustasi. Ya enggak. Mungkin juga karena pelayanannya misalnya gini, ketika ada 10 orang kusta, kemudian disembuhkan, kemudian yang balik berapa? Hanya satu. Yesus mengatakan, mana yang lain? Apakah itu enggak frustasi? Sudah disembuhkan, terima kasih pun enggak. Mereka pergi gitu aja. Hanya satu yang balik. Pelayanan-pelayanan kita pun seringkali tidak menghasilkan buah seperti yang kita inginkan, menghasilkan sesuatu yang seperti kita inginkan. Kekuatan kita dari mana untuk terus melayani?
Ya dari firman, doa, dan hening. Maka kepasrahan kepada Tuhan seperti Maria, itu adalah kepasrahan, inti kepasrahannya itu adalah kalau kita mau membaca firman, berdoa, dan hening. Dan setelah itu melakukan tindakan pada sesama. Maaf sebentar, ada orang ngetok sebentar ya. Ya, oke. Sambil nunggu Romo ya, teman-teman. Wis, tak suruh pulang. Loh, loh. Kok sudah pulang? Oh, ya, wes, terima kasih, Mo. Silakan Ya. lanjut, Mo. Nah, sekarang poin yang ketiga, hening. Maria itu menyimpan perkara dalam hati. Ya. Di kitab suci 2 kali ditulis. Pertama ketika para gembala datang, menceritakan pengalamannya, heboh, orang-orang kagum. Maria diam menyimpan segala perkara itu dalam hati. Kedua, ketika Yesus hilang di bait Allah, dia harus balik lagi ke Yerusalem, jalan muter, dan akhirnya menemukan Yesus. Ketika ditanya, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu melakukan seperti ini? Yesus menjawab, bukankah aku harus di rumah Bapa? Jawaban yang nggak jelas sama sekali dari Yesus. Tapi Maria menyimpan perkara itu dalam hati. Artinya gini, menyimpan itu bukan sekedar mengingat, tetapi merenungkan. Maka penting di dalam pelayanan-pelayanan kita untuk hening. Setelah melayani, kita harus hening untuk merenungkan. Merenungkan apa? Apa kehendak Allah? Apakah aku sudah melakukan kehendak Allah? Dan apa kehendak Allah untuk aku lakukan? Jadi pertanyaannya gini, apakah aku sudah melakukan kehendak Allah? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah yang dikehendaki Allah supaya aku lakukan di dalam pelayanan itu? Semoga paham ya. Jadi bukan dibolon-baleni, tapi itu 2 pertanyaan penting. Nah, Maria ketika para gembala itu cerita, dia tidak terjebak euforia. Artinya, wah, wah hebat anakku hebat. Enggak, dia tenang. Tetapi ketika Yesus hilang dan dia menegur Yesus dan balik ditegur oleh Yesus, dia tidak galau. Karena dia berusaha mencari apa kehendak Tuhan dari peristiwa ini. Nah, kita seringkali euforia. Wah, saya ngadakan basar yang datang ribuan orang, semuanya habis. Tapi pertanyaannya, dalam refleksi kita, apa kehendak Tuhan? Apakah aku sudah melakukan kehendak Tuhan? Dan apa kehendak Tuhan? Dalam setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, dalam pelayanan-pelayanan, kita seringkali terjebak oleh kegembiraan atau kegalauan. Ini adalah 2 kutub ya, satunya gembira, satunya galau. Kegembiraan atau kegalauan, sehingga hati kita terbawa oleh itu, sampai kita melupakan Tuhan. Nah, maka penting bagi kita, jadi meditasi eh, sebelum pelayanan, itu mencari kehendak Tuhan. Meditasi setelah pelayanan itu bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dari aku? Dari kan kalau kita eh, baca Injil bahwa Yesus mengatakan, aku ada di dalam saudara-saudaramu yang miskin. Jadi Yesus ada di dalam saudara-saudara kita yang miskin. Nah, dalam pertemuan itu kita melihat apa yang dikehendaki Yesus bagi aku. Apakah aku cukup untuk membawa makanan nasi kotak? Apakah yang lain? Dan kalau kita terjebak hanya melihat, wah tadi orangnya seneng, kita ngobrol enak.
Atau kita kecewa, orangnya dikasih tambah dibuang. Sampai kita lupa, sebetulnya yang kita lakukan ini kehendak Tuhan atau bukan. Atau sebetulnya apa yang dikehendaki Tuhan dalam pelayanan itu. Maka penting bagi kita untuk merenungkan setiap pelayanan yang kita lakukan. Yang terakhir, poin keempat, jadi tadi itu pertama kan Maria itu tanggap. Yang kedua Maria pasrah. Yang ketiga Maria hening. Yang keempat Maria itu tabah. Dia mengikuti Yesus sampai di kaki salib. Tadi pun dikatakan bahwa dia mendengar aku haus. Ya itu dikutip juga di seorang Romo OFM mengatakan Ibu Teresa juga mengutip itu, mengutip dari Ibu Teresa soal itu karena Ibu Teresa meyakini Maria itu orang yang berada di sekitar Yesus. Nah, kalau kita, saya yakin semua sudah tahu tentang patung Pieta kan? Kalau kita melihat patung Pieta, pertanyaan bagi kita adalah, siapa yang lebih menderita? Maria atau Yesus yang wafat? Kalau saya melihat yang paling menderita itu Maria. Dia mencintai anaknya dan melihat orang yang dicintai itu demikian rusak tubuhnya sampai wafat. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya dia tidak bisa menolong Yesus untuk turun dari salib atau mengusir tentara untuk tidak mengejek Yesus, untuk tidak memukuli Yesus. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini penderitaan yang paling berat ketika ada orang yang mencintai, sangat mencintai, dan melihat orang yang dicintai itu menderita. Pernah ada cerita pergulatan dari seorang Romo, ibunya itu sakit parah, harus pakai selang macam-macam lah di tubuhnya. Dokter mengatakan, ini kalau selang ini dicabut, ibu ini meninggal. Kalau selang ini diteruskan, ibu ini juga nggak akan sembuh, tapi penderitaannya akan semakin panjang karena harus disuntik morfin segala macam, karena udah parah. Anaknya Romo terus bertanya, bagaimana? Romo itu akhirnya memutuskan sesuatu yang salah sebetulnya. Tapi saya juga melihatnya nggak salah-salah banget sih. Dia mengatakan ya sudah dicabut. Kalau itu selang-selang itu dicabut, ibunya meninggal, berarti itu namanya eutanasia. Ehm, Dia melakukan eutanasia, bunuh diri lah semacam gitu. Nah, ini jadi kasus. Bolehkah seorang Romo mengizinkan eutanasia? Padahal eutanasia ditolak oleh gereja. Gereja Katolik dalam dogmanya menolak bunuh diri, eutanasia, dan sebagainya. Pembunuhan, dan sebagainya. Nah, tapi bagi saya, seandainya saya jadi Romo itu, melihat penderitaan orang yang saya cintai sedemikian rupa, apakah saya mampu bertahan? Ya mungkin nggak bisa bertahan. Ya saya yakin Anda semua mungkin mengalami hal itu. Tapi Maria tabah. Maka patung Pieta itu patung yang bagi saya keren lah. Bagaimana menggambarkan ekspresi Maria, bagaimana kita bisa membayangkan betapa pedihnya Maria ketika menerima jenazah Yesus. Maria itu tabah, juga dia menjadi orang yang berani berada di bawah salib. Ketika semua para murid yang mengaku murid yang paling dikasih pun, Petrus yang dianggap sebagai ketua pun, lari semua, Maria berani. Jadi Maria tidak takut. Kita itu seringkali takut sebab kita takut diadili oleh masyarakat. Misalnya gini ya, orang ditanya, kenapa kamu nggak bantu itu? Ah, takut Romo nanti dia dikatakan kristenisasi. Sehingga ya nggak berbuat baik. Karena kita takut
dikatakan kristenisasi. Jadi kita takut apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Padahal belum tentu juga masyarakat mengatakan itu kan. Hanya kita punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Maria takut? Tidak. Dia berani dengan tabah dia berjalan mengikuti Yesus dan akhirnya dia sampai di bawah kaki Yesus. Ya, ada juga orang yang keren bagi saya itu Veronica. Veronica berani melawan arus. Dia berani mengusap wajah Yesus. Suatu tindakan sederhana, tetapi di situasi yang demikian rupa, di mana semua orang mengejek Yesus, semua orang menyiksa Yesus, tapi Veronica berani mengusap wajah Yesus. Ini keren bagi saya. Ini orang-orang yang tabah. Kemudian Maria menerima Yesus sebagai putranya. Dia tidak malu untuk mengakui bahwa Yesus sebagai putranya, meskipun Yesus sudah dicap penjahat, kelas wahid, orang yang paling hina. Tapi Maria tetap dengan memangku itu, dia tetap menunjukkan bahwa dia tidak malu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah putranya. Dia tidak malu untuk berbuat baik. Kita ini seringkali jatuh dengan malu dan gengsi. Misalnya pernah ada orang-orang yang mau bakti sosial gitu. Terus saya tanya, kalian mau bawa anu Romo cuma sedikit ini, gimana kita jadi bakti sosial apa enggak? Karena misalnya punya beras hanya 1 kuintal, ini untuk orang sekampung, kita jadi bakti sosial apa enggak? Sebetulnya bukan soal nanti orang kampung itu marah karena dikasih 1 kuintal, atau orang kampung nanti berebut karena 1 kuintal. Ya, tidak. Tapi kita malu untuk berbuat baik karena hal kecil. Kita itu seringkali mengagungkan gengsi. Ini loh saya bawa beras 1 truk gitu untuk 1 kampung. Wah, hebat toh. Kalau Anda hanya bawa beras 1 karung untuk 1 kampung, alasan nanti gak cukup lah untuk macam-macam. Alasannya macam-macam. Tapi sebetulnya kita malu untuk berbuat baik. Banyak dari kita itu malu untuk berbuat baik. Misalnya eh, ada orang ngamen di tepi jalan gitu. Kita punya uang 2.000. Tapi kita malu ngasih 2.000. Akhirnya kita nggak berbuat baik. Atau kita takut nanti enggak kita dirampas. Akhirnya kita nggak berbuat baik. Maka belajarlah dari Maria yang tabah. Yang berani melawan arus. Berani meskipun di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang sangat membenci Yesus. Berani menerobos orang-orang itu, dan dia tidak malu mengakui Yesus sebagai putranya, meskipun semua orang di sekitar situ sedang mencaci maki Yesus. Kita mengagungkan Yesus karena kita sudah tahu ceritanya bahwa Yesus bangkit. Coba kalau kita di Yerusalem pada zaman itu, ya mungkin kita termasuk orang-orang yang mencaci maki, bahkan mungkin melempari Yesus ya. Maka kita bisa neladan Maria di dalam pelayanan-pelayanan kita. Seringkali tidak terjadi pelayanan karena kita takut, dan seringkali juga karena gengsi. Sebagai contohnya gini ya, maaf bukan saya menyombongkan diri, tapi ini cerita yang pernah saya alami. Jadi gini, ketika saya makan dengan anak-anak jalanan dan orang miskin itu sego nasi bungkus ya, nasi bungkus 5.000-an. Pada waktu itu masih nasi bungkus 5.000-an itu nasi sama telur dadar. Telur dadar itu mungkin telurnya 1, tepungnya 1 kilo, pokoknya besar loh. Tapi nggak kroso telurnya. Pokoknya ya ada kuning-kuningnya telur lah pokoknya ada. Itu sama terong kecil 5.000.
kami makan. Eh, Seringkali kami makannya itu bukan satu orang satu bungkus. Ya, satu bungkus untuk beberapa orang. Kami makan untuk beberapa orang. Terus ada teman yang lihat, tanya, kamu nggak malu, ah? Romo kok makan seperti gitu? Lah, bagi saya ngapain harus malu? Duduk di di trotoar, makan bersama anak-anak. Yang buat apa saya malu? Nanti kamu kan Romo. Nanti kalau ada umat ngeliat ya, ya biar umat ngeliat ya. Saya nggak malu. Nah, ini seringkali kita mau berbuat seperti itu tuh malu. Karena apa? Gengsi. Padahal kalau kita diajak makan ke restoran yang mewah, kita nggak malu. Padahal harusnya kita malu. Karena apa? Karena eh, saya malu. Karena apa? Karena masih banyak orang membutuhkan makanan, saya menghabiskan makanan. Misalnya sekali makan 1 juta, padahal ada orang yang gajinya sebulan nggak sampai 1 juta. Maka saya jengkel sekali ketika ada orang pamer bil makanan di Jakarta, itu habisnya 1 miliar lebih. Wah, dian orang-orang ini. Padahal untuk dapat 1 miliar, seorang harus menabung berapa tahun, gitu kan. Nah, ini karena apa? Gengsi. Kita ini sekarang hidup penuh dengan gengsi. Artinya bahwa kita jauh jauh lebih mempertahankan gengsi daripada pelayanan. Maka belajarlah dari Maria yang tabah. Dia tidak malu, dia tidak takut, dia hanya menjalankan kehendak Tuhan. Para saudara sekalian, itu yang bisa saya berikan karena ya sudah setengah jam lebih. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa hal yang perlu kita pelajari dari Maria, pertama dia itu tanggap, kemudian kedua dia itu pasrah, yang ketiga dia hening, yang keempat dia tabah. Semoga apa yang saya berikan dipahami. Terima kasih, Wid. Ya, terima kasih Romo. Hari ini ada 4 hal tadi yang Romo sebutkan ya. Oke, mungkin saya terkritik Romo. Teman-teman boleh dibuka dulu semua video atau suaranya dan nanti langsung ya, yang mau tanya, mau sharing bisa langsung angkat tangan atau langsung bersuara saja. Nah, kebetulan kami di Surabaya kemarin ada kunjungan aksi kasih ya, Love in Action. Kami mengunjungi umat SWAP Romo. Duh, Ya, kok bisa? ke tempatnya Romo ya. Salah Iya. satunya saya mengunjungi bekas petugas keamanan Romo, Pak Willy, Hmm. yang kemarin waktu pasca itu stroke Romo. Oh ya. Ya, jadi saya mengunjungi karena atas arahan Romo Yoyon itu stroke katanya ya. Tapi puji Tuhan Pak Willy itu sudah sembuh, sudah lumayan Romo meskipun itu pecah ya pembuluh darahnya gitu. Jadi mestinya lebih parah dari Romo Gani dulu waktu sakit ya. Tapi puji Tuhan Aku butuh tuh. Aku butuh dia pecah. Yo, yo. ya dia dia pecah. Kalau Romo kan mungkin penyumbatan ya Romo ya. Nah, Penyumbatan mati. nah, kalau kalau penyumbatan itu lebih ringan katanya Romo ya kan, karena ya kebetulan mama mertua saya juga stroke, papa saya juga stroke dalam waktu dekat ini. Jadi saya tahu banyak tentang stroke Romo. Jadi waktu Ya. berkunjung ke Pak Willy ini ya saya kaget karena ada anak kecil tak pikir itu cucunya Romo. Tiba anak ya Romo. Ya, eh ya senang bisa mengunjungi umat-umat di SWAP dan salah satunya ada satu anak yang kena polio Ya. itu dia jadi kayak minder gitu Romo. Jadi saya merasa kasihan karena apa ya, dia ndak mau sekolah lagi, ndak mau keluar rumah. Ya, itu yang tadi Romo menggelitik saya ya. Jangan sampai cuma sampai ke simpati tadi ya Romo ya. Kita harus lanjutkan ya untuk melakukan aksi. Ya, saya tadi kemarin saya bilang sama dia nanti saya kasih buku
motivasi Romo. Itu loh yang orang Australia yang tidak punya tangan dan kaki itu Romo. Ya. Jadi saya nanti akan memberikan buku dan mengunjungi dia lagi ya. Oke, itu mungkin yang saya ingat karena baru aja kemarin ini dan Romo tadi menyampaikan ya tentang Maria ya. Oke, mungkin ada kerabat atau sahabat ITM yang mau sharing atau mau bertanya. Silahkan, monggo. Mau tanya, mau. Ya, oke, silahkan. Bu Oke. Koni. Tadi kan mengenai 4 yang ditangkap sama Romo diankan ke kita. Tadi kan Bunda Maria itu tanggap, pasrah, yang keempat itu tabah. Yang ketiga apa, Mo? 3 itu eh, Taat. Hening, Romo. Hening ya, hening. Oh, nih. ini Terus yang menjadi pertanyaan saya, Romo kan nanti bulan depan mau membaptis orang yang di dalam penjara. Memangnya orangnya itu asalnya dari agama apa, Mo? Islam. Oh, memangnya kalau memang kunjungan itu Romo mempunyai hak atau mereka itu boleh ya Romo untuk yang sekarang paling ini kan kristenisasi gitu-gitu. Nggak ada masalah ya Romo. Enggak. Kami ya memang ada berbagai macam pembatas ya di penjara ya ada berbagai macam pembatasan jam pun dibatasi ya hanya 1 jam. Tetapi dalam perjalanan apa misalnya lewat lorong gitu, mereka banyak yang tahu kalau saya Romo jadi pemimpin agama Katolik lah. Kita bisa menyapa karena nggak mungkin masuk ke sel mereka kan nggak boleh jadi ketemu-ketemunya di lorong-lorong itu aja kita nyapa terus ramah dengan dia dan pas dia ikut ya pernah dia ikut juga sih ikut ikut misa karena yang ikut misa itu orang Katoliknya sebetulnya hanya 11 sekarang semula 12 tapi sudah bebas 1 tinggal 11. Tapi yang ikut misa itu bisa sampai 50, 60 orang. Yang lainnya itu ya bukan Katolik. Ya cuma melok-melok antok, terus ngaku dosa, bukan Katolik. Maka saya pada waktu pertama kali memberi pengakuan dosa, saya saya bilang gini, ya sudah sekarang kamu doa tobat. Doa tobat itu apa, Rom? Ya kamu doa tobat, kan ada doa tobat. Masa nggak apa? Loh, saya bukan Katolik, ngapain kamu ngaku dosa itu? Jadi apa hanya untuk curhat gitu ya ya nggak apa-apa sih Konseling. kalau ngaku dosa itu ya bukan bukan apa ya bukan pengakuan dosa seperti serius yang seperti orang-orang Katolik ya lebih lebih banyak curhat nah dari situ dia baru melihat oh Katolik seperti ini jadi eh, baik gitu maka dia mau dibaptis pengen dibaptis nah saya kemarin ngomong beberapa waktu yang lalu ngomong ke gereja, wah gak bisa Romo, itu harus kata kumen 52 kali. Saya tantang, ya sudah kamu beri sana ke penjara sampai 25 kali berminggu. Kalau boleh, kan ketat juga penjara, nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kalau ditanya mau apa, gitu, nggak boleh seluman-seluman ya. Kecuali mungkin kalau kenal dengan kepala penjara, kepala sipirnya mungkin masih ada fasilitas ya. Saya kan nggak kenal, jadi ya sudah ikut 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 aturan aja bagi saya. Bagi saya lebih senang ikut aturan aja daripada dapat fasilitas nanti suruh kunjungi dan sebagainya gitu. Gitu Bu. Jadi eh, menurut saya sih gini, kita setiap hari kan ketemu ketemu orang jualan sayur, jualan roti, jualan apa cilok dan sebagainya. Kita ketemu orang-orang seperti itu kan. Bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang seperti itu? Itu yang membuat mereka itu yang
membuat mereka merasakan bahwa seperti pewartaan, merasakan kasih. KKIT. Jadi, merasakan kasih dan itu yang membuat mereka tertarik. Jadi banyak kalau saya tahu dari orang, ya saya pernah ngajar katekumen juga sih. Di sini ada katekumen. Tapi kalau ditanya kenapa kamu kok mau jadi Katolik? Ya jawabannya, saya melihat tetangga saya melihat orang ini, saya melihat itu. Ya jawabannya itu seperti itu. Jadi kita sebetulnya segala tindakan kita itu mencerminkan Yesus. Jadi apa yang kita katakan, kita lakukan, kita perbuat itu cerminan dari Yesus. Dan orang tertarik bukan karena, diajari dulu dogmanya. Tidak. Orang tertarik menjadi Katolik karena dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan. Bagi saya itu yang penting. Maka pelayanan-pelayanan itu harus membawa orang sampai kepada Yesus di dalam pelayanan kita. Apakah harus dibaptis? Ya tidak. Minimal mereka mengetahui Yesus. Apa Yesus? Dalam surat 1 Yohanes bab 4 itu dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi pelayanan kita harus membawa kasih dan mereka merasakan kasih dan mereka bisa mempunyai kasih orang-orang miskin itu. Misalnya gini, saya di Surabaya dulu mengumpulkan tukang becak. Anggotanya ada sekitar 200-an orang tukang becak. Nah, saya selalu berusaha untuk mengasihi mereka. Dan mereka pun ketika merasakan kasih yang saya berikan, mereka pun kasih juga. Misalnya ketika ada temannya sakit, mereka saweran. Ya saya harus mulai masukkan uang. Ya 20.000, saya nggak berani masukkan uang 100.000, 50, nggak berani. Karena membuat yang lain minder. Jadi saya hanya masukkan uang ya 20.000. Mereka juga ada yang masukkan 5.000, 10.000, 2.000, nggak penting. Karena saya hanya masukkan 20.000. Terus ada seorang umat kan mengatakan, cek pelit, kamu kok pelit sekali sih ngasih orang kok hanya 20.000. Kalau saya ngasih 100.000, yang lain minder. Mungkin nggak akan memberi, tapi karena saya ngasih 20.000, maka yang lain kan nggak minder. Jenenge tukang becak, penghasilannya berapa. Jadi dia ngasih 5.000, 10.000, ada yang 2.000, ya nggak apa-apa. Bagaimana mereka bisa membangun saweran? Kalau di Surabaya namanya saweran, kasih seperti itu, karena dia merasakan kasih dari gereja. Jadi saya kan ngajak orang-orang untuk mengasihi mereka, memberi makan, kemudian menyalami mereka, duduk bersama mereka, makan bersama mereka. Nah, itu yang mereka rasakan kasih itu akhirnya mereka mengasihi orang. Apakah mereka jadi Katolik? Ya enggak. Bagi saya yang penting mereka merasakan kasih dan mampu melakukan kasih. Karena menurut 1 Yohanes itu Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8 atau berapa? Saya lupa. Begitu, Bu. Nggak dengar, Bu. Suaranya Bu Margo masih ditutup. Nah, Bukan banyaknya yang akan mengenal Kristus lebih dalam yang mau dibaptis. Berapa orang yang mau dibaptis dalam penjara? Satu. Satu orang. Wajib Satu. berarti ya. Menyelamatkan satu itu menyelamatkan dunia, katanya. Semoga Silakan akan. yang lain, kasih kesempatan yang lain. Kalau saya nanya banyak nanti habis. Nah, Cerita sama saya saja. terima kasih Bu Margo. Ya. Kelihatannya Bu Linda ini mau tanya ini. Silakan Bu Linda. Ya, selamat malam, Romo Gani. Udah lama sekali nggak ketemu. Iya. Telat masuknya. Ini sudah malam di anu ini ya, di Australia ini. Oke, silakan Bu Linda. Ya, Romo, saya rada bingung tadi.
Saya mencatat di sini. Kalau Romo tadi bilang kalau kita melayani apakah ada dua pertanyaan. Pertama, apakah aku sudah melakukan kehendak Allah? Nangkepnya saya berarti sebelum melayani eh, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang Tuhan kehendaki, sebetulnya gitu nangkepku Romo. Terus nomor dua nanti aku bingung, satu sama dua itu bagaimana pengertiannya. Kedua itu Romo tadi catatan saya nih, apa kehendak Tuhan dalam peristiwa pelayanan kita ini. Jadi setelah pelayanan kita perlu merenung apakah itu dampaknya yang kepada kita untuk yang akan datang. Benar gitu, Bang? Berarti Ya, ada satu sebelum dan satu sesudah untuk kita berjalan terus itu bagaimana? Itu pengertiannya, piye, Romo? gini Bu. Eh, sebelum sebelum melakukan, saya bertanya, Ya, Tuhan kamu menghendaki apa dari saya? Ya, ya, terus mungkin saya merefleksi-refleksi, oh saya harus pergi ke pemulung, misalnya. Saya jalan sampai ke pemulung. Nah, setelah di pemulung, saya ngobrol-ngobrol dengan orang miskin kan Tuhan. ya. Nah, orang miskin itu minta apa? Apa yang dikehendaki orang miskin itu? Seringkali kita kan membawa apa yang kita anggap penting untuk orang miskin. Ya, oh kita bawa makanan ke sana. Apakah orang miskin menghendaki makanan? Ya Mungkin dia ini. akan mengatakan, eh, saya pernah baca di grupnya KKIT Surabaya ya, bahwa oh mereka itu senang dikunjungi, mereka senang diajak ngobrol. Bukankah itu kehendak Tuhan? Jauh lebih penting mereka diajak ngobrol daripada mereka dapat es cawu. Kita akan merasa bahwa, oh mereka kita beri es cawu. Kalau di Surabaya Hmm. sekali es cawu, Winardi itu. Tapi Buka rahasia. orang orang miskin ini menghendaki apa? Tuhan menghendaki apa dari diriku? Karena kita juga diminta selain melayani, kita juga harus melakukan pertobatan-pertobatan kan. Jadi Tuhan menghendaki apa? Ketika orang melihat orang miskin seperti ini, ya mungkin kita mengatakan, ya kita harus hidup lebih sederhana, kita harus lebih apa sabar dalam hidup. Dalam dialog-dialog itu kan orang miskin, eh, bukan orang miskin, orang yang kita layani lah gampangannya. Itu kan bisa bercerita bagaimana dia menghadapi penderitaan, bagaimana dia tabah. Bukankah itu sabda Tuhan kepada kita? Seringkali kita emosi, seringkali kita gerusa-gerusu, seringkali kita nggak sabaran. Mereka sabar. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan untuk mengubah hidup kita juga. Jadi pelayanan itu bukan kalau kalau hanya kita mencari apa yang dikehendaki Tuhan, ya Tuhan menghendaki saya melayani orang miskin. Ini bisa jadi objek. Orang miskin ini jadi objek kepuasan kita. Kita nggak punya perubahan apa-apa. Tetapi ketika orang miskin ini berani bercerita, maka saya seringkali mengatakan, orang miskin itu bukan hanya diberi materi, tapi dijadikan mereka manusia. Bagaimana mereka manusia? Kalau kita menjadikan mereka sahabat, sehingga bisa sharing. Nah, ketika mereka sharing-sharing inilah, kita bertanya pada diri sendiri, Tuhan menghendaki apa sih pada diriku? Apakah Tuhan menghendaki sabar dan sebagainya? Misalnya gampangnya gini ya, contoh mungkin lebih gampang. Mungkin sudah pernah saya ceritakan contoh ini. Gini, saya mendampingi anak jalanan. Tuhan menghendaki saya mendampingi anak jalanan. Menurut saya, akhirnya saya mendampingi anak jalanan. Terus suatu hari anak jalanan itu berkelahi. Berkelahi, anak-anak telepon saya, ada anak jalanan berkelahi, saya datang ke rumah singgah. Berdarah-darah udah berdarah-darah. Udah satunya sudah bawa pisau, kalau telat sedikit mungkin salah satu mati.
udah berdarah-darah. Sudah akhirnya saya pisah. Satu pergi, selesai di situ di rumah singgah sampai malam. Malam-malam yang pergi tadi datang bawa nasi bungkus, nyari temannya yang tadi berkelahi, musuhnya. Terus saya tanya, mau apa kamu? Saya khawatir gelut meneh toh. Enggak, Romo, dia belum makan, kasihan. Saya bawakan nasi bungkus. Mereka makan berdua. Artinya apa? Tuhan menghendaki saya toh. Kalau anak jalanan aja bisa saling memaafkan, berbagi dengan musuh, kamu gimana? Saya kalau membenci orang, itu kehendak Tuhan. Tuhan bersabda kepada saya tidak lewat langit, tapi lewat orang miskin yang saya layani. Jadi saya harus juga berubah toh. Kamu itu sampai musuhmu bisa bertahun-tahun mengingat, jangankan memberi, berbagi, menyapa saja tidak. Lah anak jalanan ini membuka mata saya. Tuhan menghendaki adanya pengampunan. Tuhan menghendaki adanya kasihlah musuh-musuhmu. Ya kan? Tapi kan ini teguran untuk saya gitu loh. Jadi saya ditegur secara nyata oleh anak-anak itu. Nah, inilah kehendak Tuhan untuk saya. Jadi kehendak Tuhan untuk saya mendampingi anak jalanan, kehendak Tuhan untuk saya untuk belajar dari mereka bagaimana mengampuni, bagaimana mereka mau berbagi, dan sebagainya. Kita kan seringkali motung kan, kalau membantu orang terus orangnya itu mengecewakan lah, nggak berterima kasih, kemudian mungkin juga yang kita bantu di dihina, udah dibantu masih apa ngomel dan sebagainya. Kita seringkali bagaimana dia belajar dari anak jalanan. Ini kan kehendak Tuhan untuk saya, bukan untuk mereka, tapi untuk saya, bahwa saya harus merubah hidup saya. Apa yang dikehendaki Tuhan? Ampunilah musuhmu, berbagilah dengan orang yang kamu benci. Di 1 Roma 12 ayat 18. Pengadilan adalah hakku, haknya Tuhan. Tapi kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Musuhmu haus, berilah dia minum. Nah, itu kan teorinya di kitab suci kan. Tapi realita di rumah singgah. Bukankah itu sabda Tuhan kepada saya? Tuhan menghendaki saya seperti itu. Bukan hanya menghendaki saya untuk mendampingi anak jalan, tapi menghendaki saya untuk mengubah hidup saya. Itu kehendak Tuhan. Dan itu hanya bisa ketika kita refleksikan. Semoga nggak tambah ruwet tuh. Terima kasih. Mas, saya dapat bagus banget itu Romo. Sekarang nangkep saya. Berarti kalau ada peristiwa sesuatu kita tanya apa yang sebelumnya kita tanya diri sendiri, apa yang dikehendaki Tuhan, yang apa yang harus aku lakukan untuk orang ini, mamanya gitu ya. Setelah mengalami melayani itu, kita harus merenung artinya dalam peristiwa pelayanan yang sudah dilakukan ke depannya tuh kita dipeseni apa Mbak Tuhan gitu ya. Oke. Misalnya dalam pelayanan Bagus kan, banget Romo. dalam pelayanan misalnya bisa bertengkar dengan teman-teman. Nggak tertutup kemungkinan loh. Dalam pelayanan bisa bertengkar dengan teman-teman. Sering Sebetulnya aku nggak ngomong tuh. Aku Biasa nggak Romo. terbuka kemungkinan. Nah, kita menghendaki, Tuhan menghendaki apa? Dari pertengkaran antar teman ini, Tuhan menghendaki apa? Untuk aku. Mungkin menegur saya untuk sabar, menegur saya untuk lebih rendah hati. Kan itu yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan dalam hidupku adalah perubahan hidupku. Jadi jangan terjebak ah, fokusnya pelayanan berbagi-berbagi gitu. Tanpa mengubah hidup itu. Iya. Pun Makasih Win, Romo. ya. oke. Jelas tadi dapat poin penting malam ini. Yo. Terima Nuwun, kasih Bu. Bu Linda. Ya, Pertanyaan Mo, apakah Romo punya musuh Mo?
Hah? Apakah punya musuh? Kan aku gak demo Win. Gereja Widodaren nggak pernah akan dibom. Gitu ya. Berhubung aku punya musuh, maka gereja Widodaren diancam mau dibom kan? Gitu ya, Mo ya. Waktu jadi Romo Paroki ya, Mo ya. Iya. Ya oke, terima kasih Mo. Sekarang ini Bu Stella nih rasanya sudah siap-siap ini Romo. Mau tanya, silakan Bu Stella. Selamat malam. Bu. Aduh, saya dengar Romo ngomong, saya suka banget. Karena Romo itu terjun ya, maksudnya melayani langsung. Jadi saya pernah sekali duduk di ruang adorasi ya. Saya suka sekali, terus saya lihat orang yang berdoa sampai sudah apa namanya ya orang Islam begitu. Dalam hati saya pikirnya ada kata yang saya dapat. Orang setengah mati mencari Tuhan ya, walaupun orang setengah mati mencari Tuhan yang nggak kelihatan, tetapi mereka tidak tengok orang-orang di samping mereka. Itu yang Ya. saya ya. Jadi mereka mencari Tuhan selalu yang tidak kelihatan, tapi tidak tengok kiri kanan orang-orang di sekitar mereka. Sama yang saya mau tanya lagi sama Romo, yang di penjara itu udah dibaptis pasti dong Romo kasih dia buku belajar Salam Maria atau Bapa Kami, atau dia mesti paling enggak hidup sebagai seorang Katolik. Iya kan Romo? Ya. Iya. Terus apalagi ya banyak banget yang saya mau tanya jadi lupa karena bagus banget karena itu kayak satu orang yang pernah Romo bawa ke gereja dan ada orang yang keberatan karena ditahu dia orang nggak benar. Gereja itu bukan tempat orang-orang yang baik kan Romo? Ya. Tidak selalu untuk orang yang suci dan yang baik. Juga buat orang yang Baik. tersisih, yang luka hatinya atau yang tidak disuka orang dan juga yang tidak benar. Ya nggak Romo? Iya. Jadi saya dapat banyak sekali yang Romo cerita tentang terjun ke pemulung. Karena Tuhan Yesus ada di pemulung, di orang sakit, di orang pokoknya ada di tempat orang-orang yang tersisih. Begitu kan Romo? Di situ ada Ya, Tuhan Bu. Yesus selalu. Jadi kalau kita Ya. melayani orang-orang yang berkekurangan itu, sama dengan kita melayani Tuhan Yesus. Ya. Senang banget, banyak banget yang saya dapat dari Romo karena pelayanan. Pelayanan itu bukan kita mencari Tuhan, tapi menengok kiri kanan kita. Siapa Ya. orang yang kita perlu lihatin. Banyak sekali yang perlu konseling atau apa ya, ya Romo ya. Konseling itu saya rasa lebih penting karena mereka bisa banyak yang punya beban tapi nggak tahu mau ngomong bagaimana. Itu lebih penting dari makanan Ya. jasmani. Ya. Ya. Ya, makasih. Ya, Nanti Ya, Bu. kapan kalau ada saya ingat lagi saya tanya lagi. ya terima Ya. kasih Bu Stella. Ya, Ya, Mo, saya tergelitik dengan tadi Romo. Yang Romo bilang teman Romo, ibunya yang apa menderita, ibunya apa ayahnya? Ibunya. Ibunya yang menderita terus kalau dicopot selangnya kan mati yang. Ya. Ya, karena ya, waktu itu saya lupa Mo, tapi mungkin 10 tahun lalu kakak ipar saya itu kan sakit keras. Nah, waktu Ya. itu di Surabaya, ya bersama saya waktu itu kakak saya tanya, ini enaknya gimana? Ya konsepnya sama seperti yang Romo tadi bilang ya. Jadi Ya. kalau hanya bergantung pada mesin ya, pemacu jantung ya. Jadi dia bilang kalau ini dilepas ya mati gitu. Karena kakak saya tanya, ya saya bilang ya wis Ceh, direlakan gitu. Tapi kan hari ini Romo bilang itu termasuk Euthanasia. euthanasia ya. Saya jadi Ya. tergelitik. Bagaimana kita mengetahui ya Romo, itu benar-benar menderita atau tidak gitu Romo. Jadi ada kayak rasa, duh rek, gitu dosa ya Mo yo. Gitu yang saya lakukan ya kan termasuk karena saya memberikan advice ya itu kan. kepada kakak saya ya untuk ya wis cek apa namanya direlakan gitu ya. Dan Ya. akhirnya ya kita ngomong ya sudah dilepas dan memang benar-benar meninggal gitu loh. Iya. Tapi sakitnya cukup lama sih sebetulnya. Jadi ya saya menganggapnya itu ya penderitaan ya karena hidupnya sudah ke dokter kemana-mana bukan cuci darah ya di apa namanya ditambah darah jadi HB-nya terus drop 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 gitu Rom. Nah Iya. pertanyaannya itu Rom, gimana kita tahu itu
Kan mereka tidak bisa ngomong ya Romo. Itu menderita Ya, atau tidak gimana kan ya Romo untuk memastikannya. Ada dokter. ya, memang gini. eh, Kalau prinsipnya gereja, prinsip di dogma ya, kita harus mempertahankan sampai dia meninggal, meninggal apa? Ya, meskipun dipasang alat-alat gitu, tunggu aja sampai dia meninggal sendiri, nggak usah dicopotin. Artinya kita sudah berusaha lah, kita mengusahakan dia hidup. Kalau toh dia meninggal berarti itu kehendak Allah. Tetapi kalau kita mencopot alat-alat itu, kita tahu kan resikonya. Berarti kita sama dengan pembunuhan. Eutanasia itu membunuh mati secara menyenangkan lah gampangnya, bukan bunuh diri. Nah, dogmanya gereja seperti itu, memang melarang eutanasia. Jadi kalau mencopot alat-alat itu sama dengan eutanasia. Tapi kan gini, kita juga mempertimbangkan eh, yang sakit. Orang sakit itu pasti menderita. Gak ono orang sakit gak menderita itu nggak ada. Orang sakit itu pasti hanya tingkat penderitaannya, tingkat kesakitannya itu yang berbeda-beda toh. Nah, tadi saya kan menceritakan ibunya Romo ini sudah beberapa kali disuntik morfin untuk mengurangi rasa sakitnya. Eh, Romo ini nggak tahan sih, nggak tahan biayanya sih, tapi nggak tahan melihat penderitaan ibunya itu. Artinya ya eh, bisa dibayangkan kan, orang sampai disuntik morfin itu kan ya sakitnya sudah demikian parah untuk obat penenangnya kan. Nah, kasihnya ditantang, kasihnya dia itu ditantang. Berani terus melihat atau enggak? Enggak. Kalau kita cuek-cuek kan yus, gak apa-apa wis. Sampai sampai sematinya aja lah biar dipasang gitu. Tapi kita kan nggak tahan melihat penderitaan orang yang kita cintai. Jadi bukan jahat dan kejam, Romo itu bukan jahat dan kejam, tapi ya dia nggak tahan melihat ibunya menderita seperti itu. Hanya terbaring dan mengeluh, sadar dan tidak sadar, kesakitan dan sebagainya. Dia nggak tahan. Ini tantangan besar bagi kita. Kecuali kalau kita nggak punya rasa cinta ya. Kalau kita nggak punya rasa cinta ya kita bisa gampang aja wis. Mau mati kayak terserah, mau hidup ya terserah, udah kita nunggu aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya rasa cinta, melihat orang yang sangat menderita, yang kita cintai sangat menderita, kita ingin menggantikan kok. Gampangannya ingin menggantikan, tapi kan ya nggak bisa. Hanya kadang-kadang ya pura-pura aja, pura-pura mencintai itu banyak. Pernah ini ada cerita lucu ya. Suatu hari saya diminta untuk tutup peti ya. Ada anak perempuannya tuh nangis terus saja di apa megangi mamanya ya, megangi mamanya nangis. Mamanya udah meninggal sih. Eh, Nangis saja terus lah saya mikir ini kapan nutup peti nih kan? Kok dari tadi ditunggu disuruh pergi nggak mau, pengen meluk mamanya terus kok nangis terus. Saya tanya kapan ini bisa nutup petinya kan? Kalau ngenteni, kalau nunggu anak itu selesai nangis kan nggak tertentu jamnya. Nah, saya terus orang-orang gini, kamu tolong anu aja, langsung tutup peti. Lah bagaimana nutup peti? Wong anak itu apa setengah tengkurap gitu, apa setengah condong gitu ya, sambil meluk mamanya. Nah, sambil nangis-nangis, nangisnya keras sih. Akhirnya saya gergetan, ini paling bujuk-bujukan ini. Semakin banyak orang, semakin dia membuat sinetron. Saya pikir bujuk-bujukan. Terus saya datangi dia toh, saya bilang gini, kamu cintai mamamu ya? Sangat Romo, saya mencintai mamamu.
mama saya, kamu mau menggantikan mamamu. Nek kamu mau gantikan, mamamu tak hidup, no, kamu mati yo. Oh jangan Romo, anak saya masih kecil-kecil. Ya wis ngali yo, ngali yo, tak tutupe peti iki dadi gak ruwet. Akhirnya dia pergi. Itu hanya cinta bujuk-bujukan. Jadi orang-orang itu kayak kematian mesti apa kayak sinetron gitu loh, nangis-nangis. Mari ngono, habis nangis-nangis nanti makan mie, guyon-guyon, wis gak jelas. Itu bukan cinta. Tapi kalau cinta sungguhan itu berat di hatinya. Maria nggak nangis. Bukan dia nggak sedih, tapi sudah nggak mungkin lagi nangis, nggak punya air mata mungkin. Dia nangisnya mungkin sudah sejak semalaman dan nangis. Lah. Itu tabah. Orang tak, oh, jadi jangan dikira orang nangis itu orang sedih, belum tentu. Bisa sinetronan ya, bisa guyonan, eh, belum tentu juga yang nggak nangis itu nggak sedih. Pada waktu ibu saya meninggal, saudara-saudara saya itu nangis semua. Terus ada tetangga saya bilang, sampean kok kuat, kamu kok kuat, kok nggak nangis? Saya bilang, kalau saya nangis juga yang ngurusi jenazah ibu saya itu siapa? Oh, kok semuanya nangis, ada yang ada yang pingsan. Lah terus yang ngurusi jenazah ini siapa? Ya, bukan saya nggak sedih, tapi ya sudah, saya harus harus tahan untuk ngurus jenazah. Malamnya baru ketika semua udah nggak nangis, saya yang nangis. Karena malamnya baru saya teringat ibu saya, oh iya ya, biasanya duduk di sini, sekarang nggak ada. Gitu. Nah, Maria tuh tabah. Kalau kita lihat di Pieta, apakah ada nangisnya? Enggak sih. Dia nggak nangis, tapi bukan dia nggak mencintai, dia lebih menderita daripada Yesus. Yesus kan hanya menderita fisik. Maria menderita batinnya. Batinnya lebih berat. Gampangannya kalau salah satu keluarga kita sakit, mau meninggal, nah kita harus tabah. Ini ketabahan Maria. Tapi yang saya ingin ungkapkan dari ketabahan tadi bukan sekedar dia eh, tidak menangis atau menangis, tapi ketabahan Maria adalah ketika dia berani melawan arus. Dia tabah, dia nggak takut, dia berani. Bayangkan perempuan. Perempuan pada zaman itu dibunuh nggak masalah-masalah banget sih, apalagi ibunya seorang pemberontak kan. Baik Romawi maupun Yahudi kan mencap Yesus sebagai pemberontak. Orang-orang Yahudi kan mengatakan dia menghujat Allah. Orang Romawi di Lukas kan dikatakan bahwa dia tidak membayar pajak. Jadi dia pemberontak. Baik Romawi maupun Yahudi. Jadi seandainya kita punya anak yang hebat, mungkin kita bangga. Tapi kalau anak kita dianggap sebagai seorang penjahat, betapa pedihnya kita. Mungkin kita nggak mau ngakui. Kan banyak juga orang tua yang membuang anaknya karena anak itu dianggap sebagai penjahat atau memalukan, memalukan bagi orang tua. Maria tidak. Maria tetap menunggu Yesus di bawah kaki salib. Nah, kalau di Yohanes kan ada murid yang dikasihi yang di bawah kaki salib. Tapi kalau sinoptik kan nggak ada. Mungkin ya tambah-tambahannya Yohanes Dewi. Saya kadang-kadang Bu Yoni ketika diajar Injil Yohanes saya bilang, itu tambah-tambahnya Yohanes. Gitu. Nah, karena di sinoptik nggak ada. Yang ada hanya perempuan. Maria dan Maria-Maria yang lain. Mungkin ya Maria Magdalena, Maria siapa lagi. Gitu. Ya ini ada perempuan, laki-lakinya nggak ada. Murid yang dikasih kemana? Ya nggak lari, nggak ada. Karena mereka takut ditangkap semua. Maria nggak berani. Maka di dalam pelayanan, kita harus tabah seperti Maria. Dihina pun, ya nggak apa-apa, ya sudah jalan. Belum tentu ya orang yang kita layani itu menerima penuh sukacita, belum tentu. Ada juga yang menjengkelkan. Kalau bahasa Surabaya itu membencekno itu ya ada. Kita dihina,
Ya. diolok-olok. Tapi tetap kita harus tetap melayani. Ya, terima kasih Romo. Ini ada yang mau tanya lagi? Ada Bu Jenny, Bu Linda Padang, ayo teman-teman yang jauh, ada Bu Heni, silahkan loh. Ada Bu Marta, ada Suster Marta juga. Sebelum saya kasihkan yang lain. Kalau tidak ada Rosa, Rosa ini sudah siap nih soalnya. Sudah. Ya, Winardi, terima kasih. Romo, selamat malam. Ini kaitannya dengan tadi yang Romo bilang, kalau sudah tergantung mesin kan sebenarnya itu tergantung ya. Kalau sudah tergantung itu ada beberapa seperti halnya Paus Fransiskus juga mengatakan seandainya Paus Fransiskus tergantung mesin itu Paus sudah membuat surat wasiat ke Menteri Luar Negerinya ya, Kardinal Parolin, seandainya tergantung dari mesin, maka Paus mengendaki untuk dicabut lah maksudnya seperti itu. Apakah itu termasuk eutanasia kalau seperti itu? Itu maksudnya gini, kalau dia sudah tergantung pada mesin, pemerintahnya diserahkan ke orang lain, bukan dia bunuh diri. Enggak. Pemerintahan segala, ya kan dia pimpinan kan, segala sesuatu diserahkan ke pengganti-penggantinya. Bukan dia pengen eutanasia, karena memang itu masih tetap dihukum gereja pun. Termasuk eutanasia. Iya, kalau dia mengatakan, sudah saya mati aja lah. Yo. Karena kan ada mesin yang untuk mempertahankan ya. Jadi kalau misalnya dengan mesin ya tidak pernah akan mati ya. Maksudnya tidak akan meninggal. Kalau dilepas itu kalau memang masih hidup ya bisa hidup. Kalau tidak meninggal ya meninggal. Sepertinya itu ya. Kalau Seperti kan untuk mesin itu resikonya udah nggak mungkin bisa lepas lah. Ada kisah teman saya dokter ya. Saya kasih teman saya dokter ini anaknya 55 dokter. Terus papanya begitu sudah kayak koma juga enggak dibawa pulang ke rumah 5 tahun loh bertahan baru meninggal sendiri. Anak-anaknya enggak mau cabut alatnya enggak mau. Ya. Anak-anaknya dokter semua. Iya. 5 tahun. Kan 5 tersiksa tahun. toh sebetulnya. Iya, tapi mereka nggak mau. Ada yang teman saya karena mamanya sudah dibolong di paru-paru, di mana mereka berunding, akhirnya mereka bilang eutanasi aja, mamanya udah terlalu. Tapi yang ini papanya dokter, terus sakit, bertahan sampai 5 tahun, anak-anaknya nggak mau dicabut. Dibawa ke rumah seperti ke rumah sakit gitu, dikasih tempat tidur di rumah sakit, dan akhirnya juga meninggal sendiri sesudah 5 tahun. Sebetulnya mau kalau orang yang sudah kesakitan kayak begitu, sebetulnya kalau dia bisa ditanya, mungkin dia akan tahan. Oh, kalau masih bisa dicabut komunikasi nggak boleh, kecuali yang sudah betul-betul nggak bisa komunikasi baru bisa eutanasi. Kalau masih bisa mengeluh janganlah, itu masih hidup itu nggak boleh. Iya. Masih biasanya terus kalau berkepanjangan jadi dekobitus segala gitu loh. Kan di Belanda udah boleh, di sini kan kayaknya belum boleh, kecuali keluarga minta. Ya, kalau ya Belanda nggak bisa jadi ukuran. Belanda kan sekuler. Ya Romo, ini yang saya ingin bertanya tentang tema besarnya ya. Tema besar Ibu Yesus ya, Maria Ibu Yesus jadilah ibu bagiku ya sekarang begitu. Nah, sebenarnya kalau setiap Jumat kan kita mengadakan meditasi singkat ya. Setiap Jumat itu ada doa meditasi singkat bahwa kita masuk Ibu Teresa sebenarnya yang meneladani Ibu Teresa sebagai anak kecil masuk ke dalam hati Maria sehingga Ibu Teresa mampu mendengar cerita Yesus di salib, aku haus. Itu karena Ibu Teresa sebagai anak kecil ya masuk ke dalam hati Maria dan tergantung kepada Maria sehingga bisa sampai di kaki salib ya, dan mendengar cerita Yesus, aku haus. Dan itu yang menjadi spiritualitasnya. Nah,
saya kira ini berkaitan sekali dengan tema besar yang kita angkat ya pada bulan Mei ini, Maria Ibu Yesus jadilah ibu bagiku sekarang. Nah, tadi Romo sudah mengatakan kualitas tentang Ibu Maria, dan saya ingin tahu untuk Romo sendiri, apakah Romo juga sudah menjadikan Ibu Maria sebagai ibu Romo sendiri? Ya pasti. Ya, mungkin itu bisa diceritakan. Terima kasih. Ya gimana ya? Saya hanya percaya aja sih dari doa. Mungkin gini ya. Spidol. Sebagai satu contoh ya, Tapi nggak ingat. satu contoh ya. Sudah saya tulis di Facebook sih. Beberapa kali saya nulis tentang Maria. Yang terakhir itu saya menulis Maria itu gini. Sejak Minggu Palma, saya kan bantu Paskah di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Tapi kan sekarang usum orang ziarah kan. Lah, itu juga saya jadikan pesiarahan. Saya nyetir sendiri, bawa mobil sendiri, nyetir dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Barat. Perhentian pertama saya di namanya Desa Sebabi, itu saya udah capek. Karena dari Banjarmasin itu jam 8 pagi, saya nyetir terus sampai jam 8 atau 9 malam gitulah. Mata saya udah capek, terus kebetulan saya mau makan. Saya makan di warung. Nah, ketika di warung, saya ngambil dompet saya. Dompet saya tuh satu berisi uang antara 100 sama 50 ribu. 100 ribuan dan 50 ribuan. Bagi saya untuk ngisi bensin dan sebagainya pakai dompet itu. Tapi karena orang itu pada waktu itu kalau nggak salah 38 atau berapa gitu loh harganya. Maka saya ngambil dompet yang isinya 2 ribuan. Kemudian setelah itu saya lupa dompet saya yang isinya 100 ribu, 50 ribu itu saya lupa dan itu jatuh. Dan saya pergi gitu aja. Ya orangnya ngobrol-ngobrol karena senang sesama orang Jawa. Saya dimintai nomor telepon. Ya saya kasih sih. Sebetulnya saya males juga ngasih nomor telepon tuh buat apa. Paling ya nggak ketemu lagi toh. Nah ketika saya pergi, kemudian saya mencari tempat untuk istirahat. Saya karena berjanji bahwa saya akan istirahat di tempat di mana yang eh, bukan hotel, bukan penginapan, tapi di mana saya bisa istirahat. Jadi di gubuk-gubuk pinggir jalan banyak sih di Kalimantan gitu. Saya melewati SPBU. Saya beli BBM. Saya mau ngambil dompet yang isinya 100 ribu dan 50 ribu. Kok nggak ada? Saya cari-cari di mobil nggak ada. Akhirnya ya sudahlah mungkin jatuh di mana dompet ini ya. Saya telepon tanya ke orangnya, orang itu bilang nggak ada. Ya sudah. Ya, untung saya beli 300 di dompet itu ya ada uang 20 ribuan, 10 ribuan, terus pokoknya tak hitung semuanya bisa ada 300 saya kasihkan orangnya. Dalam perjalanan, ketika saya melanjutkan perjalanan itu, saya berdoa rosario. Jadi selama perjalanan dengan mobil itu, saya berdoa rosario. Akhirnya saya putuskan ya sudahlah, kalau memang ini bukan milikku pasti hilang, kalau milikku pasti kembali. Besok paginya, jadi saya bermalam di suatu gubuk. Besok paginya saya ditelepon sama orang itu, Pak, ini dompetnya ketinggalan, ketemu di bawah, ternyata jatuh di bawah rak
bukan meja ya, rak untuk yang ada tempat kacanya itu untuk makanan itu di bawahnya situ. Ternyata saya menjatuhkan, mungkin ya saya lupa kesandung atau gimana, jatuh sampai di situ. Istri saya menemukan, saya sudah berjalan 1 jam lebih, kembali lagi ke warung itu. Saya meyakini ini pertolongan Bunda Maria. Eh, Kalau dompet itu hilang, mungkin ya saya kesulitan lagi untuk beli BBM. Karena di sana kan nggak ada ATM, nggak ada apa pakai debit yang nggak ada, wis kudu cash. Nah, kalau dompet ini hilang berarti saya harus entah bagaimana mungkin cari uang cash ya, mungkin ke Indomaret atau apa, mungkin gitu. Tapi selama perjalanan saya doa rosario dan pertolongan Bunda Maria saya yakin itu adalah pertolongan dari Bunda Maria sehingga dompet saya bisa ketemu dan saya bisa melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu ya banyak hambatan tantangan sih. Misalnya gini, kalau malam saya tidur di gubuk di kebun sawit ya, orang-orang tanya kok berani? Apa yang saya takutkan? Bukan apa ya, orang kan pikir wah nanti ada hantu, ada apa namanya kuyang, kuyang. Tampok, Saya tampok. bilang, ah udah ada Bunda Maria, kenapa saya harus takut? Jadi itu yang pengalaman saya. Jadi saya percaya pertolongan Bunda Maria dalam kehidupan saya. Itu. Nah Ya, kalau apakah menjadikan Maria ibu ya nilai sendiri aja saya nggak tahu. ya, Saya ya nggak berani Romo. dulu. Terima kasih. Terima kasih Rosa. Ini ada Amel yang mau bertanya ini. Silakan Mel. Kasih Romo. Ya. Oh, oke. Mau Amel menyambung yang tadi euthanasia itu ya, Mo ya. Soalnya ini kejadiannya juga masih baru nih. Amel mau nanya ya, itu memang di euthanasia itu memang dari agama Katolik atau memang ada di Bible, Mo? Tidak diperbolehkan itu. Jadi mencabut alat itu. Katolik dari ajaran hukum gereja ya, bukan dari Hukum hukum. gereja kan. Saya Tapi, lupa kalau di kitab suci mana, jangan membunuh itu aja lah. Dasarnya jangan oke. dikembangkan sampai seperti itu eutanis. Misalnya gini ya, jangan membunuh, dikembangkan jadi eutanasia, aborsi dan sebagainya. Kalau dicari di Injil atau sama aborsi yang nggak ada. Jangan ngoceh. Gimana, Mo? Nah, Kalau enggak dari Injil enggak ada. dari kan 10 perintah Allah, jangan membunuh. Dari jangan membunuh itu dikembangkan oleh gereja menjadi misalnya aborsi, nggak boleh toh di gereja Katolik kan nggak boleh. Kemudian eutanasia itu juga nggak boleh. Tapi kalau aborsi dan eutanasia dicari di kitab suci, pendasarannya kitab sucinya di mana? Saya rasa kok kesulitan ya. Kalau toh ada kita maksa. Jadi itu sama dengan pembunuhan, gitulah gampangannya gitu. Gampangnya Jadi, gitu. oke, jadi kalau cabut ventilator itu kan namanya ventilator tuh ya, Dok. Mo ya, berarti itu nggak boleh ya, Mo ya. Nggak boleh, sebetulnya ya, sebetulnya. Gitu. Oke. Oke, Mo. Ya, Itu aja, Mo. Thank you. terima kasih Mel. Ini Pak Fran Ini juga. udah jam 9. Ya, ini sih Pak Fran terakhir ya, Mo. Pak Fran, silakan. Iya, terima kasih Romo malam, Romo Ya, dan Bapak Ibu sekalian. Ya ingin ya. saya tanyakan Romo, kan Bunda Maria kan menyimpan perkara masalahnya di dalam hatinya. Bagaimana kita sebagai pelayan KKIT mencontoh Bunda Maria menyimpan perkaranya di dalam hatinya Romo. Ya, itu yang pertama Romo. Yang kedua kan etanasia kan itu kematian yang tidak diharapkan Tuhan. Kalau bayi tabung kelahiran yang tidak diharapkan dari Tuhan juga, itu apakah sama Romo dosa? Kalau orang yang banyak sekarang kan di lingkungan kami yang nggak punya anak 10 tahun tapi mereka ikut bayi tabung akhirnya punya anak kembar, itu bagaimana Romo? Terima kasih Romo. Gani.
Yang saya jawab yang bayi tabung dulu ya. Gereja juga menolak bayi tabung Betul, sebetulnya. betul. Karena alasannya apa? Karena alasannya gini, dalam bayi tabung itu Yang jadinya banyak. yang sebetulnya kan ada beberapa, boleh katakan ada beberapa, saya nggak tahu istilahnya, mungkin sigot ya, sebelum jadi janin ya, mungkin Iya, sigot. Nah, yang ditanam di rahim itu kan hanya satu dua satu. saja. Sedangkan yang lain di mana? Dibuang toh, atau disimpan di mana atau dibuang. Nah, Gereja Katolik meyakini bahwa pertemuan sperma dan sel ovum itu sudah manusia. Nah, kalau Muslim ya manusia. Gereja Katolik enggak. Sejak pertemuan sperma dan sel ovum itu manusia. Maka kalau itu dibuang berarti pembunuhan. Itu yang tidak disetujui oleh gereja ya. Bayi tabung bukan eh, tapi nggak mungkin ya orang mau buat bayi tabung hanya ada satu atau dua sigut nggak mungkin. Pasti ada beberapa. Nah, yang ditanamkan yang terbaik menurut dokter. Eh, yang jelek dibuang. Berarti ini manusia dibuang, pembunuhan itu. Itu kalau di dogmanya ya, dogma di bayi tabung. Tapi mungkin perlu dipelajari lagi. Yang kedua, yang pertanyaan pertama tadi, menyimpan itu bukan sekedar diingat, disimpan, tapi direnungkan. Maria itu kan merenungkan. Jadi dia tidak sekedar mengingat peristiwa itu atau apa dalam bahasa Jawanya itu mendem. Mendem itu Kontemplasi kali ya. gini. Misalnya mengingat itu bukan gini. Saya dimaki orang. Ya sudah saya tidak membalas, saya simpan. Itu bukan mengingat, itu dendam. Tapi mengingat itu direnungkan apa kehendak Tuhan. Jadi mengingat itu menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Itu yang dikehendaki Bunda Maria. Bukan sekedar, oh saya tidak bereaksi, tapi saya simpan. Jangan-jangan setelah sekian tahun meledak. Atau kita melihat kekacauan di komunitas kita, ya sudah kita diam aja lah. Ya bukan itu bukan menyimpan, itu namanya menghindari masalah itu namanya, bukan menyimpan. Kalau menyimpan, kita melihat dan merenungkannya, mengapa ini bisa bertengkar, apa yang dikehendaki Tuhan kehidupan kita, gitu. Ya, Ya, semoga paham. terima kasih. Ya, terima kasih Romo Gani. Ya, Ya, terima berarti kasih. Terima kasih. Ya. menyimpan, merenungkan ya Romo ya, bukan cuma sekedar oh ya wes aku ndak bereaksi ya, cuek ya mau nanti kalau gitu ya mau. Mendem. Bahasa Mendem, Jawa itu mendem, mendem yo. mendem itu yo nyimpen mau maksudnya Nah, iya, diseneni dendem. tapi terus wis dipendem ae wis. Gak bereaksi, dipendem aja tapi berdos ya. Dimutus. Ya, terima kasih Romo. Karena sudah jam 9 kita akhiri Jumatan ini ya. Kita mau bersama-sama meladani Bunda Maria pada hari ini tadi ya. Romo sudah sangat gamblang menjelaskan ya. Ada 4 teladan dari Bunda Maria. Yang pertama, tanggap akan penderitaan orang lain. Yang kedua itu Maria berserah ya, penuh pada kehendak Allah ya, bukan pada kehendak diri sendiri. Yang ketiga itu Maria hening, menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Itu yang ditambahkan oleh Dani ya di terakhir tadi. Dan yang keempat adalah Maria itu tabah ya. Jadi Apa eh, yang artinya? ya seperti yang dalam patung peta tadi Romo menggambarkan apa ketabahan Maria ya melihat putranya yang dikasihi harus menderita dan wafat ya di dalam apa ya gendongan atau di dalam pangkuannya dia ya.
Oke, itu teman-teman. Semoga kita mampu ya menjadi seperti Maria. Terima kasih Romo Gani. Semoga kita semua bisa datang kepada Yesus ya melalui Bunda Maria juga ya. Oke, kita mau dengarkan Kambi My Light ya. Semoga kita bersama-sama setelah meneladani Bunda Maria kita bisa menjadi cahaya khususnya untuk orang-orang miskin yang kita layani. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the pole. Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of holes. Come be my light. Come be my light. Lord, I am unworthy. This I feel is beyond me. Lord, I am afraid. Is it me that you choose? Me that you choose?